Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,60% ke angka 6.651. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana membagikan dividen income dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PUR. Saham PUR hari ini naik 1% lebih ke harga 655. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saatnya PUR masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya jika kita lihat, PUR sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi berhasil bangkit kembali dan saat ini sudah naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 645 dan garis EMA 50 di harga 635 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 680. Jadi saat ini memang masih sideways, sebelumnya berusaha untuk naik di atas harga 680, gagal break dan mulai turun kembali, tapi masih bisa bertahan di garis EMA 50. Dan untuk garis MACD saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan di artikel berita ini bisa kita lihat hari ini kalau berita bahwa PUR akan membagikan dividen income senilai Rp20 per saham. Untuk tanggal pembagiannya bisa kita lihat untuk saham dividennya di tanggal 22 November dan untuk pembayaran tanggal 10 Desember. Jadi teman-teman harus hold minimal sampai tanggal 22 November. Apabila tanggal 23 teman-teman sudah jual, teman-teman sudah bisa mendapatkan dividen. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini malah disertai distribusi. Dan asing pun satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, hati-hati untuk saham ini walaupun akan membagikan dividen dan ada peluang untuk naik saat mendekati saham date-nya. Saat ini kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, malah adanya distribusi. Jadi bisa saja minggu depan PUR akan dibuat turun kembali menuju garis EMA 50. Karena hari ini pun bisa kita lihat terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi memang dalam satu minggu ke depan memang masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 680. Tapi apabila teman-teman baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 dan 150. Apabila menyentuh daerah ini dan masih bisa rebound, baru teman-teman entry. Dan take profit apabila terlihat saat naik mendekati atau menyentuh harga 680, PUR sudah mulai bergerak turun kembali. Karena saat ini masih sideways, sebaiknya tunggu di daerah support untuk entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. MDKA hari ini naik 4% lebih ke harga 3.430. Dan kenaikan ini membuat MDKA sudah mencapai target analisa video satu minggu yang lalu. Jadi saat ini MDKA sudah naik menyentuh atau melewati resisten di harga 3.400. Dan secara tren saat ini MDKA masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Dan bisa kita lihat sebelumnya MDKA menyentuh harga 3.400 gagal break dan mulai bergerak turun. Dan hari ini memang candlenya kurang solid karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Tapi bisa kita lihat untuk data broker summary, kenaikan 4% lebih ini disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar setelah 3 hari sebelumnya melakukan distribusi. Jadi menarik untuk dipantau MDKA ini karena apabila berhasil break dari harga 3.400 maka MDKA akan lanjut uptrendnya dengan target berikutnya atau target terdekat di harga 3.600. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 3.200 atau malah dekat dengan garis EMA 50 di sekitar harga 3.000, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih uptrend, belum terlihat ada tanda-tanda reversal trend, plus masih ada akumulasi besar saat ini. Jadi hold saja selama garis uptrend belum patah dan belum ada distribusi besar. Tapi apabila ingin trading jangka pendek,
Bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten, setelah itu tunggu kembali di daerah support terdekat untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. ICBP hari ini juga naik 1% lebih ke harga 8.950. Saat ini jika kita lihat di grafik, secara tren ICBP masih bergerak sideways. Dan 1 minggu terakhir ini sempat turun menyentuh support di EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 50, pelan-pelan ICBP mulai bergerak naik kembali. Dan saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 9.000. Dan untuk tren jangka menengah juga sebenarnya ICBP masih bergerak uptrend. Dan untuk saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 8.750, garis EMA 150 di sekitar harga 8.700. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini disertai adanya akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Mungkin teman-teman ada bilang, Pak ini sepertinya distribusi karena kelihatannya jumlah untuk sellernya lebih besar daripada jumlah buyer. Tapi jika kita lihat untuk netnya, bisa teman-teman lihat ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ICBP minggu depan masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 9.000. Dan teman-teman harus ingat apabila masih gagal break, ICBP masih ada potensi untuk balik kembali turun mengetes garis EMA 50. Karena memang saat ini akumulasinya tidak besar dan secara tren saat ini masih sideways. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 ini. Dan jika kita bandingkan grafik ICBP dengan saudara dia yaitu INDF, ICBP grafiknya lebih bagus. Bisa teman-teman lihat. INDF saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Sedangkan ICBP saat ini masih bertahan di garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren ICBP masih sangat layak untuk di hold saat ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Tekim. Tekim hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 8.275. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu ini terlihat Tekim masih gagal break dari garis EMA 150 yang saat ini merupakan resistennya. Yang saat ini berada di sekitar harga 8.400. Jadi memang pada tanggal 9 November Tekim sempat terbentuk candle hijau dan naik di atas harga 8.400 atau naik di atas garis EMA 150. Tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan ternyata dalam beberapa hari ke depan Tekim malah bergerak turun kembali. Sebelumnya juga bisa kita lihat Tekim berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Karena itu saat ini Tekim secara tren masih bergerak sideways dan berada di antara resisten di EMA 150 dan support di EMA 50 saat ini di sekitar harga 8.000. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, penurunan 1% lebih ini disertai distribusi. Dan asing pun hari ini melakukan distribusi. Dan 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Setelah sebelumnya asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 atau di harga 8.000. Dan teman-teman harus hati-hati apabila garis EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham Tekim, maka Tekim akan mulai bergerak downtrend kembali dan berpotensi untuk turun menuju support berikutnya atau support terdekat di harga 7.500. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila garis EMA 50 terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.